Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Selamat pagi, siang, dan malam juga. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah grafikat ya guys. Jadi di kesempatan kali ini saya mendapatkan grafikat. Ya ini kebetulan unit saja, yaitu Galak OC Sniper seri GTX 750 Ti 2 GB GDDR5 ya. Itu versi Lord Sespleng ya guys ya. Oke, untuk unitnya itu seperti ini guys. Seperti teman-teman bisa lihat di layar, kita akan lihat lebih dekat ya. Jadi untuk varian single fan atau apa ya, ini untuk masuk kategori mungkin mini ITX ya, untuk seri Galaxy GTX 750 Ti ya. Sebenarnya dibandingkan seri compact dari Inno 3D lebih besar dari ini, lebih besar banget, jauh lebih besar ini. Ini sebenarnya kalau kita lihat fibernya ini seperti varian Galak yang 1050 Ti yang single fan. Nah, besarnya kurang lebih hampir sama, mungkin bahkan bisa dibilang lebih besar ini. Sedangkan dari build quality-nya pun sama materialnya. Jadi ini menggunakan single fan, di sini berwarna merah dan ada LED di seputaran kipas ini berwarna merah ya guys. Mantap banget guys. Jos, ada logo Galaxy di sini, heatsink berwarna putih cenderung ke arah silver, dan untuk heatsinknya masih bersih, bautnya juga bersih, no karat ya guys, bersih banget. Kemudian untuk di sini untuk PCI Express-nya di share, kalau tidak salah dia bisa dipasang di 16 kali, namun kita akan lihat nanti berapa dia berjalannya. Kemudian ada logo Galak di atas sini. Kemudian untuk displaynya di sini multiple display, ada 3 display, bisa gunakan HDMI, bisa gunakan DVI dan VGA ya guys ya. Oke, ada keterangannya di sini. Kemudian di bagian atas kita coba lihat. Ya di sini tidak ada logo apapun, hanya terlihat solid kapasitor dan komponen lainnya. Untuk plat fibernya, untuk heatsinknya masih bersih banget, tidak memerlukan pin power tambahan, jadi super hemat daya pastinya. Oke, kemudian untuk di plat bagian belakang ya, ini masih bersih banget guys. Bener-bener masih bersih banget. Di sini eks garansi resmi dari Cahaya Distribusi sudah berakhir per bulan ya September di tahun 2020 ya. Ini contrengnya di 2018, jadi berakhir di 2020. Mantap jiwa guys, benar-benar masih seperti baru banget, masih segel dan sangat terawat banget. Untuk serinya GTX 750 Ti Black OC Sniper Edition, PCI Express 2 GB GDDR5 128 bit ya. Mantap jiwa guys. Jos gandos. Oke, kita akan coba si Lord Sespleng ini, kita akan pasang di unit dan kita akan tes untuk jalankan benchmark guys. Ya, seperti teman-teman lihat di layar di sini, tidak memerlukan pin port tambahan untuk graphic card ini, jadi sudah dipastikan hemat daya. Dan saya supply dengan PSU Koger CMX 700 watt 80 plus bronze. Saya menggunakan port di bagian VGA karena di bagian HDMI-nya mentok. Kita nyalakan. Mantap, ada LED berwarna merah ya guys ya. Xiaomi Soro. Oke, kita akan ke display. Ya, sudah masuk, kita paskan dulu tripodnya ya. Kita tunggu, ini ada disk checking ya. Untuk SSD saya ini guys, kita tunggu berapa saat. Jadi untuk seri Lotus Plong ini bener-bener seri fenomenal ya. Untuk graphic card seri 2 GB, tapi dia performanya mantap jiwa seperti itu guys.
Oke, kita tunggu dulu. Seratus persen. Oke, kita masuk ke sistem ya. GeForce GTX 750 Ti deteksi. Jadi ini tes kedua. Tes pertama tadi saya jalankan Firestrike dan suhunya adem guys, hanya di 53 derajat Celcius untuk full load. Dan kita akan lanjutkan untuk tes kedua ini dengan video yang lebih runut ya, lebih rapi. Ini saya tes di 12 Februari jam 14.55 menjelang jam 3 sore guys. Di sini untuk display sudah terdeteksi ya, untuk resolusinya sudah terdeteksi secara Full HD karena ini merupakan tes yang kedua. Jadi driver itu sudah terkoneksi dengan baik. Di sini untuk MSI Afterburning sudah terdetek. Kemudian kita masuk ke touch power up GPU Z. Kemudian kita buka 3D Mark. Oke, kita look up. Nanti kita lihat seperti apa yang sesuai di website GPU Z. Ya, di GPU Z yang terdeteksi seperti ini ya, Galaxy GTX 750 Ti OC Slim 2GB. Karena kalau saya lihat di list di sini tidak ada yang tampilannya persis seperti itu, yang Galaxy OC Sniper, karena itu masuk kategori Galaxy yang single fan ya, dan baru banget sih karena tadi saya lihat segelnya per 2018. Oke, kita lihat untuk spesifikasinya ya. GTX 750 Ti dari Galaxy, kodenya di 10DE105F, GM107 untuk arsitekturnya, transistornya di 1870M. Kemudian sudah GDDR5 Hynix, shadernya di 640 core, memory size 2GB, 128 bit. Kemudian untuk render texture mappingnya di 16/40. Untuk Nvidia version yang terload di drivernya 456.71 DCH, Windows 10 64 bit. Kemudian untuk GPU clock di 1072 sama, kemudian memory clock 1350, dan di sini memiliki boost clock di 1150. Mantap juga, semua fitur ada, CUDA, ray tracingnya tidak ada, PISC juga tidak ada. Oke, untuk suhu saat ini posisi di 32 derajat Celcius, untuk suhu terendah sendiri di 31,7, dan kita akan jalankan benchmark ya guys ya. Kita akan jalankan benchmark sintetis menggunakan 3D Mark. Di sini kita akan gunakan Firestrike ya. Kita akan langsung running aja. Untuk seri 1050 Ti bisa tembus di 1000 frame, sedangkan untuk seri GTX 750 itu biasanya di sekitar kisaran 700 sampai 800 frame ya. 600 sampai 800 frame lah kurang lebih ya guys ya. 600 sampai ya hampir mendekati 800 frame. Kemudian untuk grafik T1 kita akan lihat bagaimana performanya untuk si Galaxy OC Sniper GTX 750 Ti 2GB GDDR5. Kondisi masih segel utuh dari cahaya distribusi, namun di sini performanya benar-benar masih mantap dan suhunya adem banget guys, karena ini sangat rawat dan benar-benar VGA Hypebeast ya, X Hypebeast. Oke, GPU di 99% load, temperatur 44%, power di 33 watt. Kemudian RPM kipas di 41% dengan FPS di 20 FPS-an ya. Ya, di sini posisi di kisaran 17 sampai dengan 25 FPS, naik ke 26 tadi, tertinggi kurang lebih ya. Kita bisa pantau, single. Oke, untuk tes pertama sudah berakhir. Kita lanjutkan untuk tes kedua ya. Di sini untuk Firestrike Graphic Test 2. Kurang lebih untuk waktunya frame-nya mungkin bisa di 1000 frame ya untuk Firestrike Graphic Test 2, mantap. Kita akan tunggu. Oke, 99% load. Terus langsung suhu di 46 derajat Celcius. Kemudian TDP di 32 watt. RPM kipas masih di 42% maksimal. Tadi 41% untuk tes 1, ini tes kedua di 42%.
dengan FPS di 20 fps, range 16 sampai 20 fps ya. Mantap jiwa. Just suhu temperatur di 49 derajat Celcius. Full load, suhu tertinggi di 50 derajat Celcius. Ya, sudah 600 frame. 51 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini. 732 frame ya guys. Mantap. Jadi untuk grafik tes 1 mencapai kurang lebih 700 frame, grafik tes 2 juga 700 frame. Dan ini tahap ketiga ini adalah prosesor tes ya, atau biasanya disebut PISC ya. Jadi GPU-nya hanya bekerja di 20 sampai 35%, temperaturnya sudah turun cepat banget di 39 derajat Celcius, sedangkan prosesor di sini di load di 98%. Seperti itu guys. Suhu prosesor di 51 derajat Celcius. Kita beralih ke tahap keempat. Di sini adalah Firestrike Combine Test. Firestrike Combine Test ini biasanya durasinya cukup sebentar, tapi dia benar-benar berat banget guys. Dan kita bisa melihat kemampuan dari FPS si VGA GTX Lords Splunk ini. Dia bisa mencapai berapa FPS ini? Untuk 1050 Ti bisa 14 fps. Nah, ini untuk seri GTX 750 Ti saat menjalankan combine test ini, combine test paling berat di Firestrike ya. Dari tes pertama tadi dia bisa mencapai 9 fps. Ya, sudah mencapai 9 fps sebagai fps tertinggi dengan suhu 49 derajat Celcius saat ini. Mantap guys, just sip, stabil ya. Baik, jadi performa untuk si Galak OC Sniper ini benar-benar stabil banget guys. Oke, kita akan coba lihat di sini untuk grafik skornya di 4400, basic score di 7200, combine score di 1600-an, dan Firestrike score tepat 4000 ya guys, average di 4227. Untuk kelas single fan dia benar-benar mantap ya, bisa mengimbangi yang dual fan, dan suhunya tentunya nggak kalah dingin dari yang dual fan. Kita bisa lihat di sini untuk GPU clocknya di angka 1188, memory clock di 1350, dan temperatur paling tinggi hanya 51 derajat Celcius guys. Mantap jiwa guys. Untuk kondisi VGA masih tersegel resmi, dia suhu tertinggi di 51 derajat Celcius, average 39 derajat saat ini karena proses penurunan, dan suhu terendah di 31,6 derajat Celcius. Mantap jiwa. Oke, untuk fan speed posisi maksimal di 43%, average di 42%, dan saat idle dia di 42%. Jadi hanya ada selisih 1% ya kurang lebih ya. Sedangkan terendah di 40% guys. Mantap. Ada gap hanya 3%, dan TDP maksimal di sini hanya 39 watt, average di 10 watt, dan saat idle hanya butuh 0,9 watt saja. Ya, bener-bener sahabat keluarga besar PLN ini malah ya. Hemat daya. Oke, overall untuk performa grafiknya ini mantap ya guys. Kita akan lanjutkan tes untuk grafikat berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.